Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi kompetensi sosiokultural untuk semua formasi. Adapun soal-soal yang dibahas pada pertemuan kita ini adalah soal-soal FR tahun yang lalu. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari Sobat P3K.com, sebuah program bimbingan pelajar skala nasional. Di bimbel ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun, terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Nah, demikian teman-teman, yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Anda merupakan seorang guru yang ditempatkan di daerah timur Indonesia. Ketika Anda mengajar mata pelajaran kebudayaan, buku kebudayaan yang Anda miliki sebagian besar berisi tentang kebudayaan Jawa. Padahal siswa harus melakukan praktikum seperti menari, bernyanyi, dan memainkan alat musik tradisional setempat. Praktikum yang tertulis di dalam buku juga sebagian besar praktikum untuk kebudayaan Jawa. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi situasi ini? A. Saya akan membuat kegiatan praktikum sendiri yang akan saya sesuaikan dengan kebudayaan setempat. B. Saya tetap akan menyuruh siswa saya melakukan praktikum seperti yang tertulis dalam buku karena buku yang ada merupakan buatan pemerintah yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. C. Saya akan membuat praktikum sesuai dengan kebudayaan setempat dengan tetap memasukkan budaya Jawa ke dalamnya. Saya akan memberikan pilihan kepada siswa untuk melakukan praktikum sesuai buku atau mereka mencari ide praktikum yang sesuai dengan budaya daerah. E. Saya tetap akan melaksanakan praktikum seperti yang ada pada buku karena sebagai ajang pengenalan budaya Jawa kepada masyarakat timur Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan soal ini, maka soal ini dia kontradiksi dengan panduan mengajar dengan budaya. Kalau begini soalnya, maka soal ini termasuk dalam kategori aspek kepekaan terhadap budaya. Jadi, Indonesia itu merupakan negara yang beragam dengan banyak suku dan budaya yang dimiliki. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan budaya setempat. Pola pengajaran harus dekat dengan kehidupan sehari-hari dan kearifan lokal daerah setempat. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini adalah ada pada C. Saya akan membuat praktikum sesuai dengan kebudayaan setempat dengan tetap memasukkan budaya Jawa ke dalamnya. Ini kira-kira poinnya 5 ini. Kemudian yang mana yang bagus juga, yaitu saya akan memberikan pilihan kepada siswa untuk melakukan praktikum sesuai buku atau mereka mencari ide praktikum yang sesuai dengan budaya daerahnya mereka. Nah, ini kira-kira dia ini 4 ini. Kemudian urutan lainnya ini ada 3 ini. Ini saya akan tetap menyuruh siswa saya melakukan praktikum seperti yang tertulis dalam buku karena buku yang saya merupakan buatan pemerintah yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Ini B3. Kemudian ini kira-kira ini 2 dan ini 1. Nah, kira-kira seperti ini urutannya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke nomor 2. Salah satu rekan kerja saya memiliki sifat egois, sombong, dan omongannya sering menyakiti orang lain. Menghadapi orang yang seperti ini, saya akan A. Memberitahu rekan kerja yang lain untuk menjauhi karena omongannya menyakiti orang lain. B. Mendekatinya secara personal dan memberitahunya bahwa sifat seperti itu tidak baik dengan harapan dia akan memperbaiki sikapnya. C. Tidak ada yang akan saya lakukan karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Saya hanya perlu melakukan pekerjaan saya dengan baik. D.
Ketika omongan orang itu menyakiti saya akan membalas dengan omongan yang lebih menyakitkan. Menghindari berhubungan dengan orang yang memiliki sifat seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita telah lagi soal ini kasusnya, maka soal ini termasuk dalam aspek kemampuan berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi, karena di tempat kerja ini Anda tidak hanya bekerja di tempat kerja, Anda tidak hanya bekerja, namun Anda juga harus menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja itu akan menciptakan ekosistem kerja yang baik dan tentu saja akan mempengaruhi terhadap hasil kerja. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini itu ada pada B yang paling tinggi poinnya ini. Mendekatinya secara personal dan memberitahunya bahwa sifat seperti itu tidak baik dengan harapan dia akan memperbaiki sikapnya. Ini 5 poin di sini. Kemudian yang mana lagi urutannya ini? C ini. C4, kemudian ini juga 3. Ini kira-kira 3 ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian D ini 2. Ini 1. Kira-kira urutan seperti ini. Kita targetnya kalau menjawab soal ini teman-teman sekarang itu antara poin ini 5 dan 4. Anda baru saja diterima menjadi PNS di sebuah sekolah bersama dengan teman kerja Anda. Sebagai karyawan baru, Anda diberikan bahan kain untuk dijahit menjadi baju seragam. Seminggu setelahnya, baju seragam Anda sudah jadi. Namun milik teman kerja Anda belum jadi. Kepala sekolah Anda memberikan instruksi untuk mengenakan seragam dalam peringatan Hari Guru. Anda merasa sedikit tidak enak hati dengan teman Anda jika ingin mengenakan seragam, sementara teman Anda tidak mengenakannya. Di sisi lain, Anda juga merasa perlu mematuhi peraturan sekolah. Sikap saya adalah ... A. Saya akan mengadukan permasalahan yang terjadi kepada kepala sekolah agar mendapatkan saran terbaik. B. Saya tetap akan mengenakan seragam sekolah karena hal itu merupakan aturan sekolah yang harus saya patuhi. Bagus juga. C. Tetap mengenakan seragam sekolah dan berusaha untuk mencarikan pinjaman agar teman saya juga dapat mengenakan seragam sekolah. Bagus juga nih. D. Jika teman saya tidak mendapatkan pinjaman, saya tidak akan mengenakannya sebagai bentuk loyalitas saya kepada teman saya. E. Saya tetap akan mengenakannya karena hal tersebut merupakan urusan pribadi masing-masing. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan soal ini, maka soal ini merupakan aspek pembahasan empati. Empati itu maksudnya kepedulian ya. Empati di sini adalah merupakan sikap seolah-olah dapat merasakan kesulitan yang dialami orang lain. Kira-kira seperti itu. Ketika orang lain mengalami kesulitan, bantulah sebisa mungkin. Namun dalam membantu tidak perlu berlebihan. Jangan sampai karena ingin menolong orang lain, Anda menyebabkan masalah untuk diri Anda sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini teman-teman sekalian adalah ada pada ini. C.
tetap mengenakan seragam sekolah dan berusaha untuk mencarikan pinjaman agar tetap saya juga dapat mengenakan seragam sekolah. Kira-kira seperti itu. Jadi dua-duanya tidak ada yang korban. Ini poinnya 5 ini. Yang C ini. Kemudian poin yang agak tinggi juga itu ada pada ini, A, 4. Saya akan mengadukan permasalahan yang terjadi kepada kepala sekolah agar mendapatkan saran terbaik. Kemudian urutan poin yang mananya lagi yang agak tinggi ini, B 3, kemudian D ini 2 dan ini 1. Ini urutan poinnya seperti ini. Ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4. Sebelum kita jawab nomor 4 ini teman-teman sekalian, ada baiknya bagi teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe untuk kemajuan dari channel ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkah dari ilmu atau pelajaran yang kita pelajari ini bersama. Ya, lanjut nomor 4. Anda sedang makan siang dengan teman Anda di sebuah restoran. Ketika pelayan mengantarkan makanan pesanan Anda dan teman Anda, ternyata makanannya salah. Intinya di sini ya, salah. Padahal Anda dan teman Anda sudah menunggu lama. Anda juga merasa sangat lapar karena sejak pagi tadi belum makan. Maka sikap Anda A. Meminta ganti makanan sesuai dengan pesanan awal. Bagus. B. Memarahi pelayan tersebut karena salah mengantarkan pesanan makanan. Ini kurang bagus. C. Menerima makanan tersebut dan membayarnya seperti biasa. Bagus juga. D. Memanggil manajer restoran untuk mengajukan komplain. E. Saya akan mengajak teman saya untuk pindah restoran karena saya merasa kecewa dengan pelayanan restoran tersebut. Iya, teman-teman sekalian, kalau kita telah lagi soal ini, maka soal ini termasuk dalam soal aspek kepekaan terhadap konflik. Ketika Anda dihadapkan pada situasi seperti pada soal ini, Anda tidak perlu marah-marah dan emosi. Hadapi permasalahan dengan tenang tanpa menimbulkan keributan. Ajukan komplain dengan baik dan sopan. Jadi jawaban yang paling tinggi poin untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada A. Ini ada pada A. Meminta ganti makanan sesuai dengan pesanan awal. Saya kira itu yang paling tinggi poinnya. Ini 5 ya. Kemudian urutan berikutnya ada pada C ini, yaitu menerima makanan tersebut dan membayarnya seperti biasa. Kemudian selanjutnya yang agak tinggi juga adalah 3 ini, D. Memanggil manajer restoran untuk mengajukan komplain. Kemudian ini 2 dan B1 ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Salah satu rekan kerja saya melihat saya makan berdua di luar jam kerja dengan rekan kantor lawan jenis yang sudah memiliki istri. Hal ini pasti akan jadi kesalahpahaman dan bahan pembicaraan di kantor. Padahal rekan kerja lawan jenis yang dimaksud merupakan teman saya sejak lama dan kami kenal satu sama lain dengan keluarganya. Bahkan saya juga berteman baik dengan istrinya. Saya dan teman saya keluar makan malam berdua karena sedang merencanakan pesta kejutan untuk istri teman saya tersebut. Menanggapi situasi seperti ini, saya akan A. Saya percaya bahwa rekan kerja saya yang memergoki kami berdua akan tetap tutup mulut karena ia bukan orang yang bermulut besar. B. Membiarkan saja rumor beredar karena yang terpenting saya dan teman saya tidak melakukan apa-apa. C. Bersikap tenang dan jika ada rumor yang terus beredar, saya akan menjelaskannya dengan baik. D. Menemui dan menyapa rekan kerja saya serta menjelaskan situasi yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. E. Gugup dan segera pergi dari restoran agar rekan saya tidak salah paham. Kita lihat lagi soalnya, kita telah soalnya yang tadi. Soal ini kalau kita baca betul-betul dan pahami, maka soal ini termasuk dalam aspek kepekaan menghadapi konflik. Nah, kira-kira ini intinya. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada situasi seperti pada soal di atas, pada soal ini maksudnya, kesalahpahaman mungkin saja timbul saat Anda berhubungan dengan orang lain. Ketika hal tersebut terjadi, Anda harus sigap membaca situasi dan sebisa mungkin jelaskan situasi yang terjadi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah,
Kira-kira itu solusinya. Jadi urutan poin yang paling tinggi dari tinggi ke rendah untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada D ini. Ini urutan paling tinggi 5. Menemui dan menyapa rekan kerja saya serta menjelaskan situasi yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang mana lagi? Ini ada pada C. Ini 4. Bersikap tenang dan jika ada rumor yang beredar saya akan menjelaskannya dengan baik. Kemudian ini ada di 3 di A ini. B ini kira-kira 2 dan ini 1. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.